Sebenarnya kami tuh pening belum diskusi sama selesai. kalian. Pening, Sabar. pening toko, pening, woi. Belum Biar lu. selesai. Pening toko, sampai biniku merepet. Asi Oten aja yang urus ya. Pening aku nengoknya, betul. Pening ada kalian ini. Sebenarnya iya. Kalian apa ya? Bodoh-bodoh kali. Udahlah, nama Allah itu aja lah kau tunjukkan. Kalau nggak bisa udah, nyerah aja lah kau angkat tangan dah. Sakit kepala aku udah mikirin kalian. kali ku tunjukin ayat sama Kepala otak kau kan 6 kali. Jadi biar kau sadar, ya. Biar kau sadar. Keras kepala Paham kau? kali. Keras kepala kau tuh yang keras. Kau antukkan kepala kau ke dinding sekarang. Biar sadar kau. Enggak lah. Capek kali ya, Yang sini ngantukin aja. Kepala, Pening yang aku nengok ngantukin kalian. kepala yang kalian. Banyak Kami kali nggak urusan pernah disuruh kalian. ngantukin kepala. Urusan kami Bang, banyak kali. kami- Mikirin kau. Bang, Bodoh, kami nggak pernah bodoh. disuruh ngantukin kepala, bang. Kontokan Nih, lah ada biar sadar ayatnya kau. nih. Kontokan Ada biar ayatnya sadar. disuruh ngantukin kepala. Di depan ya. kau, Saya di bukain depan nih, kau Bang, ada ya. dinding kan? Ada dinding. Benar, Kontokan benar, kepala kau. benar. Bodoh. Lor. Iya, saya buka ayatnya yang Sekarang suruh aku tanya, ngantukin yang kepala bodoh, ya, Bang, ya. yang bodoh aku atau kau? Enggak, Bang Blender, kenapa? Oke, aku tanya sekarang. Oke, aku tanya. Tuhan kau 1 apa 3? Ayo kita uji kebodohannya. Ayo, kepintaran kau. Ya. Tuhan kau 1 apa 3? Hei, Bangke. Hah? Tuhan kau pun banyak. Tuhan kau 1 apa 3? Saya ngomong di Tuhan kau 1 apa 3? Ayo kita uji, nggak usah kemana-mana. Tadi, Bang, Ayo, dari kita tadi uji saya kepintaran udah kau. ngomong di mute, Tuhan Bang kau Blender, 1 ya apa ampun. 3? Sekarang aku tanya, Yesus Dari Tuhan tadi- enggak? Ayo kita uji, Tuhan. Yesus Tuhan enggak? Bapak Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Oh, Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa tuh jumlahnya? Hah? Berapa jumlahnya? 1. Hai, bodoh kau. Inilah kebodohan kau kan. Bodoh ketahuan kan, bodohan. Inilah, masih menghitung saja pun kau longor. Makanya kau yang cocok diantukkan kepala itu kau, bukan aku, bodoh. Bang, ini ayatnya nih, Bang. Ini baru dapat nih yang suruh ngantukin kepala nih, Bang. Saya baca Menyebut dulu, 3 Bang Blender. Tuhan, Saya minta jawabannya waktu sebentar. 1. 1 tambah 1 Blender. tambah 1, jawabnya 1. Jadi di antara 3 yang kau sembah siapa? Siapa yang kau sembah? Saya minta waktu bentar buat baca. Di antara 3 siapa yang kau sembah? Dari Yesus, Bapa, Roh Kudus ini siapa yang kau sembah? Siapa? Hah? Woi, orang pintar. Siapa? Terus saya lagi ngomong Di antara 3 ini siapa yang kau sembah longor? Ini Bodoh. udah mulai nggak berimbang ini kita ya. Nggak, Sedikit-sedikit aku nanya di-mute. di antara, makanya kau Sedikit-sedikit jawab. di-mute. Kau jawab di Udah antara aku 3 ini siapa jawab, yang kau dari sembah? tadi saya ngerocos, Ya, siapa yang kau kalian sembah? mute saya. Yang kau sembah siapa? Di antara 3. Udah lah, Yesus, gantian saya Bapa, nanya lagi atau Roh lah, Kudus? saya nanya lagi lah. Kau jawab. Orang Bang, pintar. Saya nanya lagi lah. Dari tadi saya udah jawab Longor pertanyaan kali kau. kalian loh. Jawaban kau Nanti saya nanya ya. 3 Tuhan, jawab 1 Tuhan. Siapa yang bodoh? Kau yang bodoh. Makanya kau antuk kepala kau ke dinding, lor. Bang, Bodoh kali buktikan kau. keberadaan Allah kalian, Bang. Keberadaan otak kau itu keberadaan. Kau nggak usah bahas-bahas naik apa kami. Nggak usah mencampurin urusan kami. Coba. Di filmnya nggak beres kau. Buktikan keberadaan Allah kalian, Bang Blender. Beradaan. Tuhan kau 3 aja pun pening kepala. Udah itu aja Allah, itu aja kau cari itu. Kau jangan gitu tunjukkan. katanya. Buktikan kalian tidak menyembah angan-angan, Bang Blender. Udahlah, giliran saya dulu lah. Oh, Saya silakan, dari Bang. tadi diam terus, nggak dikasih kesempatan ngomong saya. Jadi begini, untuk membenarkan seseorang dapat disalahkan atau dibenarkan, itu membutuhkan saksi. Jadi kita membahas Yesus ini, apakah dia benar-benar dari Allah atau tidak, itu harus dibutuhkan saksi di dalamnya. Sekarang saya jabarkan saksi itu dari Nabi Yesaya 7 ayat 14. Kok lari ke Yesaya? Membuktikan Yesus kok bahas Yesaya? Berarti Yesaya kan Nabi. Yesaya itu Nabi. Anda mau membahas Yesaya atau Anda mau membahas Yesus? Saya menyebut bahwa untuk membenarkan seseorang, kita membutuhkan saksi. Ya kan begitu? Ya, Anda mau membutuhkan saksi siapa? Buat siapa? Saya menyebut saksi. Siapa saksi itu? Nabi Yesaya masuk dalam bagian saksi, salah seorang saksi. Saksi untuk apa? Ya, dalilnya di Yesaya. Nabi Yesaya ini saksinya untuk apa? Saksi untuk membenarkan bahwa Yesus itu dari Allah. Gitu Di loh. mana tertulis Yesaya membicarakan Yesaya Yesus? 7 ayat 14 bahwa akan lahir seorang anak dari perempuan suci, ya kan? Akan disebut Immanuel. Nah, sekarang pelajari arti dari Immanuel dulu. Apa itu arti Immanuel? Pelajari arti Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah Bukan begitu. beserta dengan kita. Dia di situ, sebab itu, dengerin ya, dengerin saya bacain, Yesaya 7:14 ya. Ini kitab Yahudi nih. Sebab itu baca. Tuhan, dengerin dulu saya bacakan, kamu nggak baca lengkap.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Pertanyaan, Tuhan ini siapa di sini? Ini Tuhan siapa? Siapa Tuhan ini yang memberikan tanda? Siapa Tuhan ini? Siapa Tuhan itu? Siapa? Bukan begitu, penjabat. Dengarkan dulu saya. Ini saya ulang lagi. Ini gimana sih kau yang bawa data? Kau sendiri yang nggak bisa menjawab. Saya ulang ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertanyaan, siapa Tuhan ini yang memberikan pertanda kepadamu? Siapa nama Tuhan ini? Jawab. Kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya adalah itulah Allah, Ishak, Abraham, dan Yakub. Oke, baik. Siapa perempuan muda ini yang melahirkan? Itu penggenapan. Siapa perempuan? Siapa nama perempuan ini? Siapa perempuan ini? Perempuan itu nanti digenapi di Matius itu. Siapa perempuan ini? Siapa? Penggenapan namanya bang. Nama perempuan penggenapan. Iya, Itu penggenapan. namanya kan. Aduh. Lu yang bawa data sendiri, kitab orang lu ambil. Kena kan lu? Tahu nggak nubuat? Halo, tahu nggak nubuat? Belajar nubuat dulu kamu. Oke, nubuat. Kita ikuti nubuat ya. Nubuat dari kata apa itu? Ya, namanya baik. Nabi, dia bernubuat. Yang dilahirkan yang dilahirkan Maria itu Tuhan itu sendiri atau manusia? Jawab. Manusia, Manusia, berarti anaknya Maria manusia. anak Allah. Loh, anaknya Maria itu manusia atau bukan? Allah, Immanuel itu kan jelas tadi. Yang melahirkan itu, yang melahirkan Yesus, Tuhan atau manusia? Immanuel Dulu, itu wes. ada Allah beserta dengan kita. Iya, yang melahirkan Lahirlah ini orang. Isa dalam rahim Maryam itu disebut anak Allah. Yang Yesus itu anak Tuhan atau anak Maria? Jawab. Tadinya katanya diberi nama Immanuel. Kenapa waktu dia lahir diberi nama Yesus? Kok bisa berubah nama? Ayo, kan Malaikat nubuatan. sendiri yang mengatakannya. Kan nubuatan. Karena kalau ketika malaikat datang kepada Maryam, Lu pakai Yesaya 7:14. Nubuatannya nanti ada seorang perempuan muda melahirkan anak laki-laki disebut Immanuel. Kenapa waktu dia Bunda Maria melahirkan namanya Yesus? Kenapa berubah nama? Siapa yang rubah? Silakan. baik. Siapa yang rubah? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Siapa yang memberi nama Yesus? Saya nggak nanya itu. Sendiri. Bukan itu pertanyaannya. Tadinya nubuatannya menurut kamu nanti Bunda Maria melahirkan anak nama Immanuel. Kenapa waktu melahirkan bukan Immanuel? Kenapa berubah menjadi Yesus? Siapa yang berubah nama itu? Malaikat berkata kepada Maria, berilah nama dia Yesus. Gitu. Tapi nubuatannya Immanuel. Yang benar yang mana? Nah, arti dari Immanuel tadi yaitu Allah menyertai kita. Enggak, bukan itu. Kenapa berubah nama? Kenapa? Iya, karena belum menyatakan Anda dirinya, buka, belum kalau kedatangan Anda namanya berkata nubuat. kenapa berubah nama, justru ini sangat apa namanya? Dalam Kena lagi. kau nubuatan di sini kita Sangat orang. dalam. Kenapa? Nubuatannya, Dalam Yohanes lu diam 17 dulu. ayat Lu diam, Nang Rob. Ini orang nggak bisa. Dia pakai Yesaya 7:14. Nang Rob katanya, waktu nanti ada perempuan muda itu ditujukan kepada Maria melahirkan anak laki-laki diberi nama Immanuel. Nubuatannya diberi nama Immanuel. Ya, Sedangkan itu kan- yang itu lahir kan- adalah Yesus. Bentar, Pertanyaannya itu kan- Nang Rob. Dengerin dulu pertanyaannya baru Ya. jawab. Siapa yang merubah nama dari Immanuel menjadi Yesus? Siapa? Berarti salah nubuatan ini. masalah nubuatan ini kan. Ya, Salah nubuatan. Diakui salah benar. Diakui salah nubuatan. Nama Yesus itu nubuat itu belum Itu yang digenapi. Kalau sudah dinantikan. Salah nubuatan udah. sudah Menolak kelihatan dia. kenyataannya, dinamakan Yesus, makanya digenaplah itu. Itu jangan ambil namanya, tapi ambil kepada ikonnya, siapa yang dilahirkan itu. Sedangkan nama Yesus bisa diterjemahkan kemana-mana, bisa aja.
Oke, Itu sekarang kan kalau bahasa gitu, asli, Pak. Bang Rob saya permudah aja. Enggak sulit. Ya Kamu kalau sendiri yang begitu, ya sulit. dengerin jadi dulu nggak Nang usah Rob. kemana-mana. Nang Rob, anaknya Maria itu, ya, yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Dia sebagai manusia dan Tuhan dan Allah. Oke, baik. Siapa nama Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan? Aku sebagai utusan semuanya. Saya ulang ya. Siapakah Tuhannya Maria? Dengerin. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya, Yesus Tuhan dan Allah. Maria itu Bunda Maria, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi Bunda Maria melahirkan kamu Tuhannya. sendiri pakai Dengerin logika. dulu. Logikanya kamu nggak masuk soalnya. Dengarkan dulu Ya. pertanyaan sederhana loh. Dengarkan dulu baru Mengerti, Anda kamu sendiri jawab. nggak paham itu dah. Saya tuh sering makan bubur. Iya nggak apa-apa. Makanya saya nanya. Coba. Ini Bisa nggak Makanya saya ayo, kamu Nang Rob, bisa nggak saya bicara baru saya ngomong dulu, lu simak Iya, baru lu saya jawab kan paham. gitu ya. Oke, saya ulang ya. Oke, saya ulang dengar baik-baik. Siapakah nama Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? A. Yesus. B. Tidak tahu. Jawab. Saya jawab tapi nggak boleh menyangkal. Kamu harus janji ya sama saya ya. Ya saya kan minta nama doang ya. Siapakah nama Tuhannya Maria? Maka dengar biar Ya. cerdas. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi biar netizen mendengarkan pertanyaannya. Siapakah nama Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? A. Yesus. B. Tidak tahu. Jawab. Kok Saya yang kayaknya? jawab. Saya yang jawab dulu. Jawabannya sangat mudah, ya. Tadi Anda berkata kenapa nggak dipakai nama Immanuel? Saya nggak nanya kau begitu. Kau itu nggak dengar. Diam kau. Mang Rob, saya ulang ya. Atau Anda berdua dengarkan baik-baik pertanyaannya. Siapakah nama Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Jawab. Jawab aja lah mangrove, jangan kemana-mana. Aku buat pening aja kau. Ini pertanyaan memutus urat saraf ini. Ini 3 urat saraf putus ini kalau dijawab. Mangrove, jawab. Bagaimana ulang saya pindah. Astaga. Enggak apa-apa diulang. Karena saya pindah tempat ada teman muslim gak enak. Enggak apa-apa, diulang ya. Saya ulang nih. Siapakah nama? Kalian barteran soalnya. Ya, diulang ya. Siapakah nama Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Jawab. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Oke, Allah. jujur. Bingung di situ. Sekarang bingung di situ saya akan Jujur jawab dia. itu termasuk Udah lama iman. udah jujur, udah selesai. Ya. Jadi yang disalib itu Tuhan. Mangrove. Oh iya dong. Oke, baik. Ya, Tuhan itu tunggal, Esa. Oh iya dong. Oke, baik. Ada ayat ketika dia disalib, Yesus mengatakan, Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Blender sekarang saya mau kasih tahu ya, Handi sama Bang Tuma. Woi, tunggu dulu. Sebentar. Kamu diam, jangan main keroyok. Saya kasih tahu kamu kalau Eli kelamaan sahabat kami itu digenapi di Mazmur. Tunggu, bukan itu konteksnya. Bukan itu. Tentang Daud. Bukan itu konteksnya. Dengar dulu ya. Satu lagi. Kamu guru-guru semua nih main Bukan keroyok. itu, bukan. Yesus kan Tuhan. Waktu disalib itu kan Ya. Tuhan, oke? Tuhan itu kan Esa, benar? Nah, Yang ada Islam sebuah kadang kita repot ya, maksudnya iya, agak oke. sulit ya. Ada sebuah ayat ketika Yesus disalib, Yesus ada mengatakan, Tuhan. Eli nama sahabat kami. Tunggu, bukan itu, biar jelas Gak translate-nya. kamu nggak boleh Woi, boleh tunggu dulu. nyali Gitu, dari- nggak gitu juga. Kamu Saudara nggak boleh Blender nyali juga dari terlalu kita. lebay kali caranya, nggak gitu. Gini. Bang Juma sama saya, Bang Juma. Nah, di mute aja, di mute. Kau tinggalkan Ya, aku. orang Jawa. Bang Juma sama saya, Bang Juma.
gitu. Juma udah. Jadi jangan Bang terlalu Juma lebay udah kali. Yang benar itu kayak gitu. Hai, pindah ke Jawa. Bang Juma. Ini siapa yang didengar nih Bang? Ini host siapa? Abang Ari. Lanjut. Enggak, mangrove Bang Juma konteksnya. udah kayak pamangku di Bali itu. Hai. Ya dengar. Konteksnya gini, mangrove konteksnya. Blender kamu nggak punya ilmunya. Saya tahu kamu mau lari kemana. Kamu diam. Gini konteksnya. Jadi menurut Pak Blender saya simpulkan dulu. Jadi menurut Nangrop, Maria berkata begini, Tuhanku adalah anak yang kulahirkan. Jadi Tuhanku adalah anakku. Betul ya Nangrop? Sekalian dulu, kamu tuh kayak bubur-buburan. Bang Juma, di mana bisa edukasi? Saya tuh kadang bingung, guyu-guyuan. Iya, susah sebenarnya. Kamu kalau bermoral itu maksudnya tuh sebagai edukasi satu-satu. Kan semua saya tahu bahwa kamu Paham mangrove sebentar Blender tuh ya. hebat. Bukan, nggak ada yang hebat, nggak ada yang hebat. Cuman, hebat, masa tuh sebagai pernah udah lama lah di Komal. gini, Cuma mangrove fokus. gini. Iya fokus baik. Mangrove kami paham kau mangrove. Memang kau santun mangrove. Kau kami marahin pun tetap sabar. Cuman jawaban kau ini kemana-mana buat sakit kepala mangrove, betul ya? saya kan- betul. Apa yang ditanya lain dijawab. Paham nggak kau? Ini yang buat kami pening. Saya izin pamit semuanya. Terima kasih. Hai. Saya jawab aja di mute. Saya mau ngomong aja nggak bisa. Jadi Maksud saya itu di bawah dengarnya pusingnya di bawah. Dia mau menjawab pertanyaanku. Siapakah nama Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Jawab. Silakan terang, nggak ada yang ganggu. Yesus Kristus. Kasih terang dulu lagi. Kau udah jawab. Anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Kalau terang, setuju? Terang, boleh terang. Jawab terang. Katanya mau menjawab. Susah ini pertanyaan. Pasti kalau dia menjawab beda jawabannya sama Mangrove. Kalau Mangrove jujur, anakku adalah Tuhanku. Coba terang. sebelum lahir. Dari Terang, Bani jawablah. Israel semua percaya kepada Allah Bapa. Allah itu tadi. Jadi yang dilahirkan Maria bukan Tuhan. itu penggenapan. Penggenapan yang dilahirkan Mangrove. Bang Mangrove, yang dilahirkan Maria penggenapan, bukan Tuhan. Gimana Mangrove? Makanya saya bacakan Berbeda kan ayatnya dulu. Nggak usah dibaca, orang minta nama doang kok. Ayat 23 ada Rob. Nggak usah. Matius 1 ayat 23 baca Bang Rob. Kamu baca Katanya dulu. anaknya Maria penggenapan Mangrove. Matius 1 ayat bukan 23 itu Tuhan. Immanuel tadi. Katanya anaknya Maria penggenapan, bukan Tuhan, Mangrove. Gimana ini kalau ada dua ayat yang berbeda? Ya kamu urusan sama dia ini terang dulu lah. Saya biar ini nggak berantem. Belum berurusan, suruh kita berurusan. Iya, itu teman seimanmu, sepakatkanlah biar enak diskusinya. Saya tuh malas berantakan, maksudnya saya tuh nggak senang kalau diskusinya berantakan, itu capek dengarnya. Iya, di sini kan ada dua Kristen. Maksudnya kita diskusinya enak, biar sama-sama sepakat. Si terang nggak Jadi sepakat. ini terang dengar dulu, fokus si hand blender atau siapa? Ya Bang Hendi tadi, pertanyaan Bang Hendi. Ya lari dia. Aduh, lari dia. Aduh, lari. Bersera. Kalau mangrove, bersera. Udahlah, tinggal mangrove lain udah. Aduh, kalau nengok mangrove-nya aku bawaannya tegang aja. Kalau nengok jawaban mangrove ini tegang aja burungku, betul. Iya, kalau nengok jawaban kau mangrove, tegang aja burungku. Mau dimaki kau lembut, kau nggak menghujat, menjawab mutar-mutar mana. Aduh, udahlah mangrove, coba lah pening lah aku dah. Tapi kau jujur mangrove ya kan. Jadi mangrove tadi kan dia manggil Tuhan. Tadi kau mengatakan Tuhan itu Esa. Di saat dia memanggil Tuhan, apakah itu masih Esa? Mangrove? Ya, gimana? Apakah itu masih dikatakan Esa ketika Tuhan memanggil Tuhan? Tuhan mana memanggil Tuhan, di mana maksudnya? Loh tadi waktu disalib, Eli lama sabatani kan ditranslate Tuhanku. Kan bukan bilang Tuhan, tapi bilang Allahku, ya Bapakku. Aduh. Jadi sebenarnya Yesus siapa? memanggilnya ya Bapakku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak itu siapa? Digenap.
itu digenapi sama di Mazmur. Kamu lihat kutipan Daud, dikutip dari Mazmur Daud. Bapak itu siapa lagi nih Bapak? Ya sang Bapa yaitu Allah itu sendiri. Bang. Tuhannya Yesus Bapak ini. Itu kemanusiaannya. Siapa? Karena sudah tergenap. Yang kemanusiaan menjalankan siapa? semua misinya kerajaan Allah itu sudah digenap. Yang kemanusiaan ini siapa kemanusiaan? Ah, si Bapak apa Yesus? Yang mananya? Tadi Bapak itu siapa? Tuhannya Yesus. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Ada Bapak Tuhannya Yesus. Berarti kan dua. Yang betul aja lah Mangrove. Sakit kepala kita lah. Duh. Tadi Esa katanya. Hah? Kemanusiaan yang mana lagi? Kemanusiaan siapa lagi? Kalau kau bilang kemanusiaan Yesus. Tadi Yesus Tuhan. Kau bilang waktu disalib. Yang mana lagi? Manusia mana lagi coba? Bapak. Kemanusiaan Bapak. Yang mana yang benar di Bapak atau Yesus? Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Kan gitu kan, kesakitan kan? Mangrove, oh Mangrove, ambulan, wiu. Ya gimana Bang Blender ya, monggo. Masih ada teman tadi. Kalau ada teman saya mute, teman Islam gak enak. Silakan, mantan Oten silakan. Ya, Silakan. Ya, jadi gini kawan-kawan ya. Sebenarnya kata Tuhan itu kata-kata umum sebenarnya. Cuman teman-teman Kristen salah dalam memahami ya kata-kata itu. Karena data dari saya terima ya, dari saya pelajari ya, kurios atau lot itu adalah lebih umum disematkan kepada misalnya ya, satu pemilik atau empunya harta benda ya, itu dalilnya ada ya, Matius 28:1 dalil aja ya. Kedua selaku tuan rumah atau kepala keluarga, makanya misalnya gini ya, pemilik keledai yang diambil Yesus itu dibilang lord ya, atau kurios. Terus juga bisa disematkan kepada majikan atau disembah hamba atau pelayan budak dan sebagainya. Itu dalilnya di Matius 10:24. Juga bisa disematkan kepada selaku suami. Makanya Sarah menyebut suaminya Lord atau Kurios. Coba dibaca tuh di original teksnya itu. Lord atau Kurios di situ tulisannya. Banyak lagi ya lain-lainnya. Oke. Kepada penguasa. Saya jawab ya. Enggak, karena tunggu dulu. Yesus memiliki surga dan bumi karena itu buatan tangannya sendiri. Makanya dia sebagai Tuhan dari kerajaan surga sama di bumi itu maksudnya. Tidak ada Tuhan di bumi itu banyak Bang. Tapi di surga. Kalau Yesus Anda bilang Tuhan, berarti malaikat juga Tuhan. Saya pakai dalil ya. Kalau Yesus Anda bilang Tuhan penguasa, berarti malaikat juga Tuhan. Kenapa? Ada ayat mengatakan malaikat itu disebut Tuhan loh. Bahkan juga saya bisa buka data, ternyata Paulus juga disebut Allah. Bagaimana tuh? Juru selamat dia juga. Kalau Anda paksakan Yesus dia juru selamat. Kalau Anda paksakan kata Tuhan itu, kata Allah itu merujuk pada Yesus. Ayo, gimana tuh? Anda buka KPR 10 ayat 4 tuh. Malaikat juga disebut Tuhan di situ. Jadi jangan serta-merta kata Tuhan itu seolah-olah Yesus itu penguasa, Bapak sesembahan. Jangan dibantah begitu Bang, biarin aja dia senang. Ketinggian kalau gitu, ikuti aja Tuhan. Yesus itu Tuhan, ikuti aja udah, berarti Tuhan mati dong. Itu enggak. Kalau Mangrove ini dipermudah Bang, jangan disangka dia. Enggak. Karena malaikat juga disebut Tuhan. Jadi itu Mangrove ya, yang mati Tuhan ya, disalib ya. Ya biarin aja dia Bang, dia kan orang suka-suka. Jangan dibantah, bikin bahagia aja si Mangrove. Biar banyak yang sadar Bang, ya. Karena mereka ini doktrinnya mengalahi Bible sendiri. Doktrinnya menabrak Bible-nya. Mangrove, jadi yang mati di tiang salib Tuhan ya? Iya. Waktu Tuhan mati, berarti pernah kekosongan Tuhan dong selamat. Senang sama Bang Handi itu lebih fokus ke Tuhan mati disalib terus ya, kenapa ya? Enggak, tadi kan ini saya terusin Bang Blender tadi dia ngomong kalau disalib itu ada yang mati.
Gitu. Siapa yang bunuh Tuhan? Kan dari dulu Bang, udah saya tahu Bang Hendra ini, Bang Handi kan udah lama di sini ya. Saya lihat maksudnya bukan lama sebagai senior, buka Komal, Blender juga, Bang Juma. Kan udah dibilang, saya ini kan Allah Tritunggal, jadi kita lihat bahwa Yesus tuh punya dua natur sebagai manusianya. Lihat bedakan ada konteks tentang kemanusiaannya di situ, di Alkitab tuh ada ya. Jadi harus bedakan perkataan sebagai manusianya tuh sebagai Tuhan yang kayak gimana. Jadi kita harus coba bisa dibedakan. Kalau begitu, coba sebutkan satu aktivitas Yesus di muka bumi menandakan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang dilakukan? Ya, pertama Bang lihat pernah bersama Thomas itu Yohanes 13 ayat 13. Itu paling tidak Yesus gini lah ya, Bang. Kan Yesus ini waktu hidup itu kan nggak tidur di rumah doang. Dia beraktivitas. Sebagai seperti kita nih, kadang keluar rumah, dia mungkin lagi ke mana gitu ya, mungkin dia juga tidur, makan. Ya, Nah, pertanyaannya adalah, dengerin dulu, pertanyaannya adalah, apa aktivitas Yesus selama Yesus hidup di muka bumi membuktikan kalau dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Silakan. Membuktikan dia pertama berani sebagai manusia biasa ya. Kamu lihat masuk di bait Allah. Itu tidak semua orang Bang. Saya ini nggak minta dia dibuktikan sebagai orang. Kalau itu isoki udah tahu semua. Kita bisa buktikan Yesus itu orang. Ya pertama. Pertanyaannya dengerin, makanya dengerin. Nih Bang Handi ini dengerin terus tapi kan nggak. Mang Rob kamu nggak dengerin sekali lagi ya. Habis ini lu ngomong dah. Saya tidak minta membuktikan Yesus itu manusia. Kita udah paham. Dia bisa tidur, dia bisa makan, membuktikan dia manusia. Anda mengatakan Yesus itu dua natur. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Yesus selama hidup di dunia membuktikan Yesus itu naturnya adalah Tuhan pencipta alam semesta? Silakan. Ya kalau lihat itu kan kalau saya lihat karena saya bukan saksi langsung, saksi mata ya. Di Alkitab tuh kita lihat dari bukti dari Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus sendiri mengatakan begitu. Yesus dicobai iblis di gunung di padang gurun. Itu semua. Tapi kalau Yesus sendiri mengatakan bahwa dengan terang-terang dengan secara gamblang bilang kamu menyembah aku sebagai Tuhan atau dia buat salah satunya tentang mujizat-mujizat ya Yesus buat. 400 mujizat, mana ada orang nabi seperti dia Bang. Ya itu sebagai Tuhan Bang. Saya ulang sekali lagi ya. Apa yang dilakukan Yesus mulai dari bayi sampai 33 tahun membuktikan bahwa aktivitas Yesus ini aktivitasnya membuktikan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang dia lakukan? Begini bang. Kalau kamu tanya itu, saya bukan sebagai hidup sejaman dengan dia, saya nggak tahu. Kalau tanya itu ya, saya mengatakan apa yang sesuai dengan dituliskan kalau dengan kitab begitu suci. Anda tidak sejaman dengan dia, kenapa Anda berani mengatakan Yesus itu 100%? Dengerin dulu. Ya. Kalau jawaban Anda tidak hidup sejaman, Anda tidak tahu dari mana Anda tahu dan siapa yang memberitahu. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu. Hendra nih loh, kamu sebenarnya udah apa? Kamu guru, saya udah bilang guru tuh apa? Dengarkan dulu, Bang. Abangku, dengarkan dulu. Ya dari mana Anda tahu? Kamu lari kemana itu? Ya dari mana Anda tahu? Siapa yang memberitahu kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia? Siapa yang kasih tahu Anda? Silakan. Oke. Sekarang diam ya, jangan ngomong, gak boleh motong omongan saya. Dengar, nanti saya turun loh. Pertama, saya kan ambil melihat, mempelajari dan melihat di Alkitab sebagai kitab suci, sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, sekarang saya tanya abang, kalau Anda tidak sejaman dengan Nabi Muhammad, kalau kamu tidak ikut Al-Quran atau hadis, bagaimana Anda bisa mengikutinya? Otakmu harus pakai Bang Handi. Saya itu jadi poin di situ dan tidak bisa Anda bantahkan. Sekarang saya tunggu. Tidak bisa Anda bantahkan itu. Ini ngomong apa Semua sih? kita ini tidak sejaman karena kita ada kitab sucinya masing-masing, Bang. Itu maksudnya. Saya ulang ya. Loh, Anda tidak. Ya, saya ulang ya, dengerin baik-baik. Kamu kemana? Saya lagi yang ngomong. Gagal fokus. Kamu makanya tidur sedikit, Bang. Jangan live terus. Tidur biar kamu fokus. Ya, saya ngomong dulu ya. Tidur plus. Masih ngomong nih. Kamu ada staminanya. Boleh, tapi kamu nggak mengerti sama aja ngomong terus ya, Bang. Ya udah gantian lah, oke?
Ya, silakan. Pendapat Mangrove, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Sepenuhnya. Dengerin dulu. Jangan pakai angka 100, tidak Alkitab tidak ngomong. Oke, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, kan gitu. Jadi Yesus ini dua natur. Setelah saya tanya, buktikan kalau Yesus itu Tuhan sesuai dengan aktivitas dia waktu hidup di muka bumi. Kata dia jawabannya, bagaimana saya tahu kalau dia itu Tuhan waktu hidup? Aktivitasnya saya nggak sejaman dengan dia. Jadi saya rubah pertanyaannya. Dari mana Anda tahu? Siapa yang memberitahu Anda bahwa Yesus itu dua natur? Siapa yang memberitahu Anda? Silakan. Kan saya udah bilang dari kitab suci Yohanes 1, Yohanes 41 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Kalau kamu bilang melihat langsung di sana, emang saya sejaman dengan dia? Anda aja nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Bagaimana lu bisa ngomong gitu? Handi, lu kurang makan rujak jengur. Kamu tuh sangat tolol. Benar, saya bilang tolol kenapa? Biarin aja nggak apa-apa. Iya, Bang Belender pasti ngerti. Dia Nggak apa-apa, Kok makan rujak? Kalau begitu, ini udah cukup. Kalau begitu, tunjukkan data di Bible membuktikan aktivitas Yesus itu. Kan di Bible tertulis nih. Oke. Ya. Baca cari data di Bible, apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Cari di Bible, silakan. Aktivitas itu maksudnya apa? Sebagai Aktivitas tukang itu kayu, artinya begini Bang ngerti Handi. namanya aktivitas ya. Kira aktivitas begini, maksudnya Yesus sebagai tukang kayu, terus ini buat kayunya jadi tiba-tiba berubah jadi ini apa? Iya. Jualan. Nah, Saya itu nggak nanya itu loh. Lu kira sama jawab itu? Kok saya yang dibilang sampai blow on, dunia tapi dia yang blow on ya? Gak bakalan saya jawab. Dari yang Silakan dengerin. Silakan cari di Bible. Cari data di Bible. Apa aktivitas atau bahasa sederhananya apa yang dilakukan? Apa kegiatan Yesus di Bible tertulis itu membuktikan dia Tuhan pencipta alam semesta atau Tuhan yang Maha Kuasa. Cari di Bible. Silakan. Ya, makanya saya suruh baca Handi. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 1 sampai 10 dibaca. Apa itu yang dilakukan di situ? Bukan dilakukan, itu kemahakuasaannya Yesus. Enggak, saya minta apa yang dilakukan Yesus yang membuktikan dia Tuhan. Kalau nggak penting nggak perlu masuk Alkitab, nggak penting. Berarti kau nggak ada datanya. Apa nada? Lu bilang apa nggak? Lu kan tanya tentang Yesus bisa ini apa makan es Ya, makanya lu nggak ngerti. Susah ini orang ini. Aduh, kagak nyambung bahasa Indonesia nya. Malah gue yang dibelain blow on. Ya iya, kamu blow on memang. Ya, itu Kenapa kan. kamu nggak blow on? Kamu tanya Yesus mau makan es krim gimana? Itu memang Sekarang penting. saya ulang ya, saya sederhanakan bahasa apa ya biar sederhana ya, biar nyambung ya. Yesus masa kira-kira Yesus Kalau diam dulu, saya sederhanakan dulu bahasanya. Saya sederhanakan. Yesus itu pernah dilahirkan oleh Bunda Maria di kota Daud. Gitu ya. Waktu itu dibungkus kain lampin, taruh di palungan. Pertanyaan saya sederhanakannya di situ deh. Waktu Yesus bayi dibungkus kain lampin, apakah itu Tuhan yang Maha Kuasa? Atau saya permudah lagi. Apakah bayi yang dilahirkan? Udah final. Okay. Saya udah jawab yes. Baik. Ya, nggak boleh dibantah. Kalau bayi itu Tuhan Maha Kuasa, apa dikuasai Yesus waktu bayi? Silakan. Nggak ada, nggak kelihatan. Berarti Ya, nggak Maha nggak ada. Kuasa dong kalau nggak kelihatan. Ya kamu kelihatan kayak gimana? Sedangkan bumi ini buatan tangannya. Makanya saya suruh baca Ibrani, kamu nggak baca, ngocor doang. Jadi bayi ini Maha Kuasa. Ya dia Maha Kuasa, secara manusianya kan enggak dong. Iya, saya nggak. Iya dong banget. Iya. Apa yang dikuasai bayi Yesus? Kenapa? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Saya kan udah bilang enggak ada itu sebagai manusia, sebagai bayi di situ, mana ada kuasa di situ menurut. Tapi kamu menurut tadi ngomong ya, bayi itu Maha Kuasa. Ya sebelum bayi lahir kan bumi ini kan buatan tangannya. Kalau begitu saya mundur. Itu Gusti Yesus Kristus. Kalau begitu Gusti saya Allah mundur. Yesus Kristus, Pak. Siapakah yang menciptakan manusia?
seluruhnya itu Yesus Kristus. Karena maka Yohanes Yesus. pasal Baik, 3 udah cukup. seluruhnya. Siapa yang menciptakan Maria? Gusti Allah, Yesus Kristus. Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Tetap Yesus, kalau manusianya dia baru, tapi secara ilahinya dia iya. Lah, Jadi- kamu tuh. Tolong panggil logika yang punya kemari Blender itu maju, masuk Blender biar dulu kamu ketawa tambah dulu. logikanya. Aduh. Bening, Ya, harus bening lah ketawa. ngadepin Bang Grup nih Bang. Makanya udah aku bilang sakit kepala aku ngadepin Bang Grup nih. Iya. Panggil Bang Logika yang punya komal itu biar Anda masuk logikanya dikit ya. Iya. Kapan lah aku pinternya Bang Grup? Bang, udah saya berterima kasih ya Bang Juma, Bang Logika, Bang Mau kemana Blender, kau? Bang Sakola. Kamu kemana? Aku mau pipis dulu. Kencing-kencing kok ngadepinnya. Enggak betul Bang, aku habis makan tadi enggak Habis makan tuh boker kok tuh kencing. Cuman ini aku nih. Enggak apa-apa Bang Blender, makasih Bang Blender udah. Sama Bang Handi udah, terima kasih. Next kita naik lagi. Bang Juma, thank you Bang Arif. Tapi gak puyeng kepalamu kan, bro? Oh, enggak santai aja lah Bang. Maksud aku tuh santai. Blender tuh udah tahu saya, makanya dia bilang saya tuh. Tapi gini aja deh, sebelum kau turun, coba nanti habis ini kau pikir-pikir, kok bisa Iya anak lebih tua? bosku, Dengerin dulu. selalu tako bolu, siap bosku, saya siap. Gini, pikir-pikir nanti kok bisa ya anak lebih tua daripada ibu? Ya, lo pikirin itu ya. Ya pikirin. Bang. Iya siap. Oke, makasih semuanya, makasih. Ya, pikirin tuh, kok anak menciptakan ibu, baru ibu mengandung yang menciptakan dia, kemudian ibu melahirkan yang menciptakan ibu, kemudian ibu ini lebih tua anaknya daripada ibunya, dan ibunya Tuhannya adalah anaknya. Nah, pikirin tuh. Ya, selamat malam Eri Koto. Nanti lagi nama anak orang. Eri Koto. Halo, Assalamualaikum. 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 Oh, waalaikumsalam. Ya, Islam Bang. Ya kita muslim bang, saya Hah? dengar. Oh iya. Ada yang mau sampaikan, simak di bawah aja Bang ya. Oke. Oke, makasih. Saya rak loten nih. Tadi logika naik ke komalku. Gumasa takut dia. Kalah kepas. Takut dia Gumasa loh. Semalam pemenang dia loh. Jadi tokoh agama loh Gumasa. Siapa? Gumasa lah, tanya Ustadz Arif. Siapa kau masak? Ya Bang Juma aja keteter melawan Gumasa. Takut dia. Siapa gue masak? Hah? Gumasa dia bilang akun si Gumasa. Terus kenapa dia rupanya? Ada apa dengan dia? Ya. Kalah debat sama Bang Juma. Kalah Bang Juma semalam. Siapa kalah? Yang nonton siapa? Ya yang nonton 4.000 orang, tanya aja Ustadz Arif. Gue mas, sempak kau tuh kau ya. Jadi kami yakin dengan omongan kau gitu. Ya semalam kan udah jelas dia pemenangnya. Iya jadi kami yakin dengan omonganmu. Masalah yakin nggak yakin di tapingan jelas dia banyak yang bilang Gumasa pemenangnya. Sebelahnya dia bilang masak. Kalau masak dia menang bilang. Itu tapingan semalam di bawah. Dia jago masak. Kau angin apa kau dari kepas? Hah? Angin apa kau menang slot kau? Tiap hari aku menang kok masalah itu. Jadi kau baik kau tadi. Bela Kristen. Bela apa tadi? Enggak, memang yang sesuai di Alkitab kan dibilang Yesus. Jadi karena semua bangsa menjadi muridku. Artinya ikut bangsa Indonesia kan harus Kristen. Oh gitu ya. Bangsa muridnya Yesus bangsa apa aja pas? Ya kan itu Yahudi semua. Murid Yesus itu kan Yahudi. Enggak, kan katanya menang dia. Kau denger, pasti lu tahu dong jawabannya. Murid Yesus itu berbangsa apa aja? Ya kan Bani Israel itu. Ya, bangsa muridnya Yesus ada nggak bangsa Indonesia? Menyebarkan kan termasuk juga murid. Nah, itu bahasanya di sana bangsa muridku. Jadi muridnya ini berbangsa-bangsa. Nah, bangsa apa aja muridnya Yesus? Ada nggak bangsa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Berarti khusus pemberitaan ini kepada bangsa muridnya Yesus, bukan untuk seluruh dunia. Paham?
Nggak kayak gitu konotasinya. Lah, bahasa Indonesianya begitu loh. Nah, kalau Yesus ini untuk seluruh dunia, pertanyaannya gini, Pas. Kenapa tidak ada satupun negara memakai Bible itu acuan daripada hukum-hukum negara itu? Kenapa tidak ada satupun negara? Ini kan bangsa muridku nih, untuk seluruh dunia nih. Kenapa tidak ada satupun negara ini mengambil acuan Bible sebagai dasar negara mereka? Kenapa? Semua hukum negara itu, ya, hukum negara itu mengacu kepada 10 perintah Tuhan. Di mana? Negara, coba tunjukkan negara yang bertuhan satu. Dengar dulu. Jadi Coba tunjukkan negara yang mayoritas Kristen itu mengatakan Tuhan itu satu. Di mana? Hukum negaranya mana? masuk Bu Netral. Kecuali di Indonesia, Kepas. Ayo dengerin, saya ajarin kau hukum dikit. Kecuali di Indonesia, dasar negara kita itu bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari Bible. Sebagaimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tidak bersumber dari Bible, ketuhanan yang Trinitas. Artinya apa? Bible itu tidak bisa direken untuk dijadikan landasan bernegara, terutama mengenai bertuhan. Belum lagi hablum minan nas, kemanusiaan. Anda itu bagaimana cara Anda kemanusiaan yang adil? Anda tidak adil di dalam Bible Anda itu. Anda tidak boleh menerima tamu di rumah Anda kalau tidak satu yakin. Bahkan kalau Anda mengucapkan salam kepada orang di luar Kristen akan mendapat upah yang jahat bagi Anda. Bagaimana Bible mau diimplementasikan dalam kehidupan bernegara? Dalam keadaan darurat, Bible tidak bisa dipakai. Di sana tertulis kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada penjajah datang, dia adalah musuh. Anda harus melayani musuh itu, memberi belas kasih. Al-Quran lagi yang masuk. Gitu loh. Kemarin Bang Hendy bilang entok kan, ada tersangka kan, dari tahan kan. Kita kan kemarin di Komal Nora. Kenapa lagi ke sana? Kau bahas itu. Ya biarlah kita ikuti proses hukumnya. Kamu bahas itu kalau hukum lagi kau nanti. Bagaimana membuktikan itu sebuah foto? Ya itu makanya kan udah aku bilang. Kemarin kan yang di Komal itu kan dibilang ada unsurnya nggak? Bang Juma bilang aduh nggak gini. Tapi kan dijemput kan. Ya menjemput, polisi mah berhak menjemput siapa saja. Enggak ada masalah. Kan dibilang Bang Juma kemarin kan. Kenapa sih kau belokkan topik? Oke, Pas. Ini kan menyangkut penghinaan loh Bang Hendy. Aduh, fokus ke tema. Kenapa lari ke soal lagi sih? Kepas. Kamu kan nggak ngerti hukum, Kepas. Kamu bukan orang Kepas, kamu bukan orang hukum. Tak mau Juma. Juma, Nabi Juma. Ini apa lagi sih orang kayak gini dinaikkan? Nggak ada sopan santunnya semua nih. Nabi Gitu loh, Pas. Biarkan saja mau polisi menjemput, dia punya hak. Polisi itu punya hak nanti menjemput, menangkap, SP1, SP2, jemput paksa, mengeluarkan surat perintah penangkapan. Polisi punya hak. Polisi itu presisi, kita hormati kinerja polisi gitu loh. Nah kalau memang ini memenuhi dua unsur ya silakan nanti pembuktiannya kan di pengadilan, Kepas. Kita itu muslim itu enggak arogan melawat penegakan hukum, dia hak gitu. Polisi itu punya hak. Itulah gunanya ada polisi yang presisi. Dia bisa mentersangkakan orang. Dia bisa BAP orang. Dia bisa menangkap, menjemput paksa orang. Dia bisa mendpo-kan orang. Sepunin Ibrahim di DPO oleh Mabes Polri. Pak Ujang DPO, daftar pencarian orang, Pak Ujang. Bisa polisi itu haknya, kita hormati itu. Tapi punya hak juga, kalau udah ditersangkakan punya hak juga tersangka itu. Apakah melalui pengacaranya nanti pra peradilan atau tidak? Atau polisi lanjut P21? Apakah jaksa nanti bisa membuktikan dakwaannya? Kalau ini pasal 156 atau 28? Ya nanti kan dibuka seterang-terangnya di pengadilan. Kita muslim ikuti itu gitu loh. Nah, tapi nanti juga kami himbau ya, kalau nanti juga ada yang kami laporkan dengan kasus yang sama, ya harus adil juga menyikapinya. Begitu hukum itu. Jangan lagi ada statement bahwa kami minoritas, hukum tumpul ke bawah, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Buktinya ini kan
siapa hilangkan lagi bahwa kalian tukang lapor. Nah, sekarang ini siapa yang lapor? Terungkap sudah dengan kasus ini gitu loh. Nah, nanti kami akan memberikan tandingan laporan ke Polda yang sama, kasus yang sama. Apakah bisa jalan beriringan? Kita lihat, jangan lagi ada yang baper gitu loh. Itu namanya hukum. Kita sebagai warga negara harus taat terhadap hukum, Kepas. Jangan berbicara kalau nggak ngerti apa-apa. Jangan kau memfitnah, kau bilang Yesus netek Blender. Waduh, apa aja. Kenapa lari ke sana lagi? Blender, sayangnya anak dan istrimu Blender. Kepas, Yesus Tuhan, Kepas. Kepas, dijawab. Jangan dimut. Kepas, Yesus Tuhan, Kepas. Tuhan. Netral, Yesus Tuhan netral. Tuhan, utusan apa Tuhan? Tuhan, tapi dia kan yang maha kuasa. Bukan pencipta ya? Nah. Ya, Kepas, Yesus pencipta. Pencipta, dia yang menciptakan, dia yang menciptakan komal ini. Nah, dibantah netral, coba dibantah. Enggak, Yesus itu bukan apa-apa. Kalau sedangkan kan Musa kan disebut Allah. Nah, tempo dulu kan raja-raja yang berkuasa dulu disebut Allah, tetapi bukan yang maha kuasa. Begitupun Yesus berkuasa karena diberi kuasa, makanya orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan. Tetapi pakai pas bukan yang maha kuasa. Kan di Alkitab kita ada bilang banyak Tuhan, banyak Allah, baik di langit maupun di bumi. Tapi hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang di surga. Sama kamu kayak si Masaha. Loh, dibantah aja Kepas. Bentar, itu pakai data kan tadi kan? Dibantah lah, jangan lari. Ya gimana konsep Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus nggak diimani dia, ya gimana kita sejalan? Kenapa sih Pak Kepas tidak mau menghilangkan itu Tritunggal? Itu kan untuk kita kan diselamatkan nanti kan pribadi-pribadi Pak Kepas. Jadi jangan dengar yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Jangan bilang gitu, saya udah dimati Tuhan, saya udah dibilang saya masuk surga, nggak ada nanti nggak ada, saya aja di mantra masuk surga, gimana sih? Kan begini Pak Kepas, di Alkitab kan tidak mengajarkan Tritunggal, yang diajarkan itu sama kamu netral. Tuhan udah datang mengatakan kepada saya, aku Tuhan Kepas, aku berkenan kepadamu. Iya, tidak apa-apa. Kata Tuhan itu bisa juga itu kata Tuhan sama artinya itu, bukan yang maha kuasa. Memang Yesus itu Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa gitu loh Pak Kepas. Jadi jangan tapi kalau saya sih lebih gampangnya Pak Kepas. Nanti kita diadilin gini-gini. Kalau saya udah satu barisan dengan Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Elia, udah tinggal matinya aja ini udah masuk surga ini, ngerti nggak? Iya Pak Kepas, kan tapi kan Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 3 untuk mendapatkan kehidupan abadi kita mengenal satu-satunya Allah ya yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sah-sah aja lah apa yang kamu bilang Bu Netral. Benar, itu benar netral. Wah, keren. Mantap. Tapi supaya lebih mengerti kata Tuhan di dalam Yesus itu, coba ganti kata Tuhan, itu lebih cepat dicerna, lebih gampang dipahami gitu loh. Benar, mantap. Dengar tuh Kepas. Kalau kau Blender sejalan lah sama dia, apa yang nggak kau bilang? Enggak, sesuai Alkitab netral itu. Apa lagi? Iya Blender, nggak ada Roh Kudus. Bah, capek kali aku meminta Roh Kudus biar hadir, biar supaya bisa aku memahami Alkitab tuh, bawa kemenyan aku bawa apa? Enggak bisa juga. Jadi gimana cara memanggil Roh Kudus itu? Biar bisa memahami kitab itu. Makanya kan udah aku bilang, aku mau pulang nih. Kita ke Danau Toba, kau ku baptis, ngerti nggak? Paham nggak? Nggak gini aja yuk. Kita taruhan duduk di samping Danau Toba di atas tuh, karena minum kopi kita kan. Nah, kalau kau nggak bisa di mana nunjukkan dalilnya, aku campaan kau ke bawah Danau Toba, mau? Mau. Memang ada dalilnya kok Blender ada. Mana dalilnya? Bilang Blender, kalau aku kasih dalilnya, lu mau kan dibaptis kan? Iya, kalau kau tunjukkan dalilnya, kau campakkan juga ke bawah. Udah. Tapi jangan kau bantai ya. Ya, apa dalilnya? Yohanes 13 ayat 13, Filipi 25 sampai 11. Anoki na edona.
Teks original aku bacakan. Anoki na Adonai Allah pancet dan bangkit. Itu dia, original. Jangan kau bilang, coba jangan gini. Kalau kau menyamakan Tuhan dengan Tuhan, coba kau berdoa menggunakan Tuhan. Silakan. Contoh misalnya, coba. Aku manggil Bapa sama Elohim Yahweh. Bukan, konteksnya di Yohanes 13:13, kau samakan Tuhan dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau kau mau menyamakan, silakan kau berdoa menggunakan Tuhan. Kalau kau sama, silakan. Di Alkitab Tuhan bukan Tuhan di Alkitab. Iya, itu loh. Kan kau menyamakan itu tuh Tuhan. Teks originalnya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Mana buktinya? Mana buktinya? Ini di Alkitab tertulis kok. Aduh, cobalah yang original lah. Gini aja pakai pas begini kan, Yesus disebut Tuhan kan di Yesaya kan itu ada. Di lain itu juga ada bahkan Yesus dikatakan Allah yang perkasa gitu loh. Musa pun disebut Allah. Nah, raja-raja di Israel, para pemimpin Israel kan di Mazmur 82 ayat 6 Allah pernah berkata kalian Allah gitu loh. Tapi bukan yang maha kuasa, begitu pun Yesus. Nah makanya di itu tadi yang saya bacakan di 1 Korintus 8:5-6 situ, walaupun ada yang disebut Allah di surga maupun di bumi, dan memang ada banyak Allah yang dijadikan Allah dan Tuhan. Nah itu tadi yang bersangkutan dengan Musa, Yesus. Masa penghakiman, dengar dulu netral, masa penghakiman. Gua bilang nanti sama Elohim Yahweh itu netral, masukkan aja ke api neraka, saya bilang. Karena waktu di bumi kami dia tidak mengakui kau sebagai Tuhan. Saya bilang. Tapi gini Kepas, tapi Kepas di 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, nah, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa kita dan juga hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah begitu pakai Pak. Jadi kita bisa apa ya? Jadi kalau Musa itu disebut Allah, bagaimana? Jadi berkhotbah sama saya udah bertemu dengan Tuhan, kalian belum. Yang berkhotbah yang belum mengenal Tuhan. Jadi bingung saya. Harusnya saya yang berkhotbah sama kalian. Enggak Kepas, begini kita kan belajar kebenaran yang benar. Tidak kita orang aku udah ditemuin Tuhan, emang gampang rupanya manusia ditemuin Tuhan. Emang manusia. Saya tanya Yesus yang maha kuasa atau? Yesus itu Elohim Yahweh, dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gimana sih? Waduh. Saya kasih ayatnya bahwa siapa yang menciptakan langit dan bumi. Baca di Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Coba baca situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Bukan Yesus kan? Filipi 25 dia turun ke bumi. Filipi 25 sampai 11, baca itu Filipi 25 sampai 11. Jangan lagi dibilang nanti itu dari Rasul Saulus. Oke pas Mesera itu pakai Alkitabiah tuh data. Apanya Alkitabiah? Ya iyalah sesuai. Ini netral yang baru menggunakan Roh Kudus. Kalau Roh Kardus. Jadi blender, kan udah aku bilang samamu. Kau kalau mau masuk surga, supaya aku minta nanti kepada Elohim Yahweh, kau selamat. Kalau begini kau tingkah lakumu, tinggal ku bilang ya sama Elohim Yahweh. Masukkan aja ke api neraka itu nggak jelas itu atau di komal-komal. Ya udah kau telepon sekarang. Biar bisa berubah. Aku telepon dulu sekarang. Ada WA-nya ada? Ada 911. Kau telepon. Kefas banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kefas salah satunya di Matius 4 ayat 10. Itu Yesus sendiri langsung berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Jadi di Matius 11 ayat 25 ini Yesus juga berkata. Tidak, ini Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan langit dan bumi. Ya kan? Banyak sekali ayatnya Kefas. Masa sih kamu nggak terbuka hati kamu, pikiran kamu? Itu untuk kamu juga Kefas. Apanya Tuhan udah datang kepada saya umur 18 tahun. Aduh, Bu netral. Masalahnya kalian masih mencari Tuhan. Kalau saya udah ada tiket masuk surga gitu loh. Kefas bukalah hatimu. Di Yohanes 20 ayat 17 Yesus berkata, aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Masa kamu pengikut Yesus kamu nggak percaya apa yang Yesus katakan? Kan ya gitu. Udah, kalau saya apalah yang saya bilang, kalau kalian tersesat jauh ya nggak mau kalian di jalan yang lurus, apa mau saya bilang? Pokoknya kan udah saya bilang. Kan nanti kan saya bilang ini netral blender, saya bilang dia membantah kau Tuhan Yesus, saya bilang ya udahlah.
Kayak mana nih? Tapi Nggak mereka apa-apa, baik nggak dibungin apa-apa, katanya. Kepe. Pakai pas, Dibilang, nggak enggak apa-apa. dengar dulu. Dibilang Tuhan Yesus, tapi mereka baik loh Kepas. Udah masukkan aja api neraka. Kami kan kompromi sama Tuhan. Udah masukkan aja. Kepas. Ini saya kasih jalan tengahnya ya. Nggak apa-apa kamu bilang Yesus itu Tuhan. Tetapi tapi Yesus itu bukan yang maha kuasa. Begitu. Karena Yesus kan diberi Jadi kuasa. berapanya Berarti Tuhanmu? dia memberi Yesus kuasa. Tuhan, Bapa Berarti Tuhan. yang memberi Berapanya lebih Tuhanmu, Bu berkuasa Netral? kan? Kenapa? Berapanya Tuhanmu? Ya? Berapa Tuhanmu? Ya satu lah. Yesus bilang Tapi hanya Yesus sembilan Tuhan, Tuhanmu Bapa ya kan? Tuhan. Ibu waktu kecil Itu makan aja. apa sih? Itu aja Kefas bilang ya, Yesus itu pencipta, itu aja salah besar itu, bukan kecil, salah besar sekali itu dia. Yesus Yesus itu Tuhan. diciptakan, justru Yesus itu diciptakan oleh Allah. Jadi konsep ibu ini yang bertuhan ini Yesus Tuhan. Terus Bapa Tuhan. Yesus Tuhan, mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Kamu nggak tahu kan kenapa? Karena kan dia kan berkuasa, tapi diberi kuasa oleh Allah. Tapi kalau Yesus tidak diberi kuasa oleh Allah, dia tidak Saya bisa tanya, apa-apa. Yesus Tuhan atau Tuhan, itu yang saya tanya. Blender kipas mencet, blender mencret dia, macet. Saya kan bilang, kalau saya pribadi, Yesus itu Tuhan, utusan Allah, hamba Allah, nabi Allah, kan begitu. Beda, berarti kamu sesat. Nah, kalaupun Kepas mau bilang Yesus itu Tuhan, nggak ada masalah. Tetapi dia bukan yang maha kuasa, Kepas. Seperti Musa, diberi gelar Allah. Apakah saya tanya, Kepas, apakah diberinya Musa itu kata Allah, apakah dia Allah? Sekarang kutanya untuk membuktikan bahwa Tuhan Gitu, Yesus itu, Kepas. dengar dulu. Kalau membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, saya tanya yang paling disayang Ibu Netral, suami atau anak, supaya dijemput Tuhan Yesus langsung. Saya mintain sama Elohim supaya membuktikannya bahwa dia Tuhan. Ini saya berdoa ini nanti. Enggak, yang berdoa paling nggak apa-apa. disayang Ibu Netral ini siapa? Ada nggak anak Ibu Netral? Ada. Oke, anak yang paling sayang ada. Saya dia suami saya. Supaya anak saya saya. minta kepada Kalau Elohim saya Yahweh disebut sekarang saya ini lebih supaya sayang dicabut Allah, nyawa begitu. anak ibu. Aduh, supaya dicabut nyawa anak ibu melalui Elohim Yahweh. Supaya saya kau minta dikasih. Kalah Kepas. Malu, tapi dibawa kalah Kepas. Wah, malu kok kalah. Bukan, dengar dulu. Enggak, supaya ibu tahu membuktikan. Supaya membuktikan kan. Ini saya berdoa Ya. kepada Elohim Yahweh. Supaya anak kesayangan ibu dicabut Tuhan nyawanya. Mau nggak? Segini kalau kita tidak bisa enggak, supaya bandingkan, ibu mau nggak kita tidak bisa supaya aku bandingkan sang pencipta Aku dengan dekat dengan kita, Bapa. Kepas. Aku dengan Tuhan Yesus. Biar gue minta, mau nggak membuktikannya anak kesayangan supaya dicabut nyawanya satu dalam bulan ini, mau nggak? Maksudnya suruh pilih suami saya atau anak saya gitu. Pilih yang paling kesayangan ibu siapa, suami atau anak ibu. Gini, saya lebih sayang sama suami saya. Suami saya kan nanti kalau sudah dewasa kan meninggalkan saya. Kalau suami saya kan untuk selama-lamanya nanti sampai mati gitu loh. Nanti untuk membuktikannya ibu masuk komal lagi, kita ketemu. Tapi ibu jangan bilang saya ya yang apa ya, karena ibu yang meminta supaya saya minta sama Elohim Yahweh supaya dicabut nyawa anak ibu. Loh kok Elohim Yahweh kipas? Katanya Yesus tadi. Gimana kau? Itu Tuhan Yesus. Gini loh, untuk membuktikannya dibilangnya Yesus bukan Tuhan. Saya hanya minta kepada Tuhan Yesus ya, supaya kan tadi dibilangnya Tuhan Yesus nggak berkuasa, nggak ada kuasa. Supaya Yang benar saya itu minta. Elohim Yahweh apa Yesus kipas? Hah? Yang benar itu Elohim Yahweh apa Yesus? Itu sama, Tuhan Yesus itu sama Elohim Nggak Yahweh. sama, Kepas nggak sama. Makanya kan ibu kan saya bilang, kan kalau ibu menyatakan Yesus tidak punya kuasa, supaya saya minta sama Tuhan Yesus, Elohim Yahweh, supaya ibu paham gitu loh, bahwa Begini orang Pak kesayangan Kepas, ibu Yesus dicabut itu nyawanya. dia begini, Yesus itu dia Aduh, berkuasa mau nggak karena ibu diberi tantangan kuasa. saya? Mau nggak Siapa ibu yang tantangan memberi saya? kuasa? Ya, yang maha kuasa gitu Dengar Bu, loh. saya di Jakarta ya, saya minta kepada Elohim Yahweh Tuhan Yesus, kan ibu tadi bilangnya Tuhan Yesus gak punya kuasa. Terus saya memohon kepada Ini Tuhan tuanmu berapa sih pas? Elohim Yahweh Yesus. Banyak banget sih tuan lu. Tunggu dulu Bang Hendy. Tadi kan dibilangnya Yesus nggak ada kuasa. Terus saya bilang, Kepas gini, Kepas kalau pulang ke rumah kamu merenung, kamu merenung.
Ibu tadi Karena kan Yesus bilang Tuhan Yesus gak maha kuasa. Terus saya bilang, kalau dicabut Tuhan nyawa anak ibu, ya, ibu terima. Netral kasih dia ramuan buli-buli dia biar dia sadar. Mau nggak? dia mau Kan di tadi apa? Dia mau dibaptis ulang ini. bukan. Tadi kan ibu bilang Yesus tidak punya kuasa, tidak maha kuasa. Terus kalau ini pembuktiannya, orang kesayangan anak ibu kandung, dicabut Tuhan nyawanya, ya dalam waktu dekat ini. Nanti kalau udah dicabut nyawa anak ibu harus mengakui bahwa Yesus adalah maha kuasa. Sepakat? Bagaimana Nah, tadi? Saya tidak perhatikan bagaimana? Kalau nih kan tadi kan saya kan ngikutin ibu. Kalau ibu bilang Yesus tidak maha kuasa. Nah, Ya. ketika Yesus mencabut nyawa anak kesayangan ibu, ya, anak kesayangan ibu kan seperti Firaun waktu Musa. Makanya Saya anak tanya sulungnya Pak Kefas, yang mencabut nyawa kita siapa sih? Tuhan, iya Tuhan Yesus. Oh, berarti kamu nggak pernah belajar, Kefas. Ya udah, enggak ibu mau enggak supaya saya minta sama Elohim Yahweh Tuhan Yesus. Mau enggak? Pasti permintaan kamu ditolak. Oke, berarti mau kan? Yakin permintaan kamu ditolak, Pak Iya, Kefas. mau enggak supaya saya doakan. Kalau ibu mau saya langsung berdoa. Gak usah yakin gak usah Berdoa aja, bernarasi. berdoa enggak ada masalah sih. Kan Tuhan tahu kan siapa yang mendoakan dia, siapa yang tidak mendoakan dia, kan Nah, gitu berarti sih. ibu mau kan? Oke, waktu dekat ini ya. Aku nanti minta malam nanti supaya doa pusuk aku sama Tuhan Yesus aku. Saya takutnya kalau kebalikannya gitu loh. Enggak, tadi bukan kebalikannya. Tadi kan ibu kan minta pembuktian maha kuasa. Enggak, Kan itu begini tadi. aja Kefas, jangan seperti itu. Maksud saya Supaya kamu gini loh, supaya sama sedikit ibu kena Alkitab pembuktiannya. supaya tidak Supaya salah ibu kena menyampaikan pembuktiannya gitu Kefas. loh. Ibu kan Supaya butuh tidak salah pembuktian. menyampaikan. Ibu butuh pembuktian supaya saya minta kepada Tuhan Yesus pembuktiannya bahwa dia menantangmu bahwa kamu tidak maha kuasa. Aku minta kepada bersujud aku sama Tuhan Yesus. Berani nggak? Itu tidak menantang. Nih, Itu tidak Enggak. mau Tuhan kan nantang. nggak maha kuasa. Tinggal aku Ya berdoa memang. kepada. Yesus Ya, makanya. itu diberi Udah. kuasa. Kalau tidak diberi kuasa, maka takut. tidak berkuasa. Takut. Gitu Kefas, Dan ngerti enggak? Kalau anak kesayangannya takut. Allah itu Takut maha dia. kuasa. Allah itu dia akan memberikan kuasa kepada Yesus ya. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, maka tidak berkuasa gitu loh. Takut dia. Kalah Kepas kalah Kepas. Malu Kepas kalah. Takut, udah blender. Dia ini beda nih. Blender, nggak Kristen ini. Ada itu ayatnya itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa ya kan ada ayatnya itu Kefas. Coba lanjutkan itu. Ayah-ayahmu. Yesus bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti agama Islam tahu itu semua itu. Takut. Ada itu. Coba cari itu Yohanes Kefas. 5:30. Iya, coba Kefas baca itu. Itu pengakuan Yesus loh. Selesai kalian. Kalau udah kupanggil Elohim Yahweh. Berarti materai. Kepas, Selesai. materai kau udah gak berlaku lagi. Materai kau udah gak berlaku. Kau beli materai baru Kepas. Biar masuk surga kau. Kau beli materai baru. Gak berlaku materai kau. Yang materai di fotokopi itu blender yang 10 ribuan. Baca itu Kefas. Ayat itu baca, kamu renungkan itu. Itu Banyak Yesus itu berkata renung-renung. jujur. Aduh. Aku bukannya apa. Yang kalian tantangnya Tuhan Yesus. Enggak, baca aja itu Kefas. Yang tadi dikasih itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. coba baca itu. Aku Nggak, tidak dapat melanjutkan. berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Iya, penghakimanku saya nggak mau adil. lanjutkan Pak. Kasih aja Kefas baca. Oh, Supaya iya. baca Udah pelan-pelan. aku baca itu semua. Aduh, yang malasnya aku buka ayat-ayat. Karena apa? Apa pun ku bilang pasti Bukan Kefas. Itu Yesus sendiri loh ngomong loh Pak Kefas. Aduh, itu udah ku baca Bu Netral. Udah ku baca itu semua itu Iya, Alkitab itu. tapi kamu tidak simpan di dalam hati dan pikiranmu Kefas. Aduh. Kalau Coba. nggak ku baca itu, kalau nggak tekun aku berdoa, mana mungkin datang Elohim Yahweh kepadaku.
Enggak, karena kamu berpikiran bahwa Yesus itu sang pencipta. Jadi biar kamu di otak-atik enggak bisa, karena awalnya saja salah. Kamu nggak mau hilangkan itu bahwa Yesus itu bukan pencipta. Coba kamu bilang Allah itu yang maha kuasa, Yesus itu utusan Allah. Terus kamu belajar pasti kamu tahu semua itu. Tapi kalau kamu menduakan Allah, tidak bisa kamu Allah tutup kamu punya pikiran. Kalau kamu menduakan Allah, coba kamu belajar dulu tentang Allah, siapa Yesus, siapa Allah. Belajar itu dulu, jangan belajar lainnya dulu, gitu loh. Karena kalau kamu menduakan Allah, tentu Allah tutup kamu punya pikiran, nggak bisa. Biar siapa yang otak-atik otak kamu nggak bisa jernih gitu loh, nggak bisa murni. Iya. Coba kamu belajar itu Yesus, siapa itu Yesus, siapa itu Allah, gitu loh. Jadi ibunya tadi membilang Yesus nggak punya kuasa, maha kuasa. Nggak punya, kan dia diberi kuasa, kan ada di Alkitab. Ya, makanya karena Diberi supaya kuasa. minta maha kuasa. Nah kalau diberi kuasa berarti ada yang memberi, Kepas. Ada yang memberi dia, minta maha kuasanya supaya anak ibu dicabut nyawanya, tapi Tuhan yang mencabut ya. Ini ada saksinya. Tapi saya rasa Allah tidak mau dengar. Allah tidak mau dengar karena kamu saja menduakan dia. Dia pasti geleng-geleng kepala. Menduakan dia itu urusan, itu asumsi ibu aja itu. Enggak mau supaya dicabut. Bukan itu asumsi. Manusia semua makhluk hidup itu akan mati, jadi tidak ada yang takut. Yang penting enggak, supaya ibu lihat nyata dalam waktu dekat ini beberapa ataupun 1-2 atau apa nanti selesai anak ibu, orang kesayangan ibu gitu loh. Kalau kita memberitakan saya kasih pertanyaan kepada Ibu Netral sama Kepas. Pertanyaan pertama, siapakah pencipta alam semesta? A. Bapak. B. Dengerin dulu pas. Siapakah pencipta alam semesta? A. Bapak. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Semuanya benar. Ibu Netral dulu. Ya Bapak lah. Bapak. Kepas silakan. A, B, C benar. Berarti beda ini gitu. Jadi menurut Kepas ada 3 yang menciptakan alam semesta ya? 1. Hakikatnya 1, esensinya 1. Bapak, Putra, Roh Kudus itu 3 atau 1 itu? Hah? 1. Netral. Bapak, Putra, Roh Kudus itu 3 atau 1? 1 Bapak, karena itu Roh Kudus itu sifat Allah. Firman itu sifat Allah, itu sifatnya Allah semua itu. Gitu loh. Kok jadi akur ini berdua ini, Blender? Kok bisa akur dia dalam hal ini? Sifat itu Allah berfirman, itu sifat Allah itu. Allah Maha Kuasa, sifat Allah itu. Jadi kita tidak bisa bilang itu ya Allah, maksudnya bukan berarti itu Maha Kuasa itu Allah pribadi. Bu Netral bisa nggak sih nggak mempergunakan kata Allah itu? Bisa nggak sih nggak pakai istilah Islam? Itu kan Allah sembahannya umat Islam. Ya enggak, karena di dalam Alkitab kan memang dari dulu memang tertutup itu dan banyak kata Allah di dalam Alkitab. Nggak ada, itu terjemahannya saja, original teksnya nggak ada. Jadi ibu jangan menjadi iman terjemahan, ibu harus menjadi iman original teks gitu. Nah kan di Alkitab bilang kan tadi saya sudah bacakan bahwa baik di langit maupun di bumi kan banyak Allah banyak Tuhan itu kan. Kagak ada original teks itu nggak ada kata Allah nggak ada. Yang kalau TB itu Theos. Kalau baca Bapak di 1 Korintus 8 ayat 5 baca situ. Original teksnya apa Bu? Ya itu kata Allah. Nggak ada original teksnya itu 1 Korintus berapa saya kasih original teks berapa? 1 Korintus 8 ayat 5. Oke, nomor 5 ya. Itu kan sudah di apa ya? Lalu. Saya sebab sungguh pun ada yang disebut ini huruf kecil Bu. Apa maksudnya Allah huruf kecil ini? Maksudnya apa? Allah lain, bukan Allah yang maha besar. Ini Allah ini kok dari mana ada huruf kecilnya? Iya, Allah palsu maksudnya itu Bapak. Memang ada Allah palsu. Ya Allah palsu, misalnya kalau pohon kita mau sembah ya jadikan Allah dia. Itu namanya misalnya Tuhan palsu. Ya, jadikan Allah. Allah menurut Ibu Allah ini nama atau gelar? Kalau di Alkitab itu gelar Pak. Oke.
Inilah yang Karena saya banyak maksud, Allah, Bu. Original teksnya itu apa? 1 Korintus 8 nomor 5. Original teksnya itu apa di situ? Huruf kecil kan, huruf kecil situ berarti Allah palsu. Ntar dulu. Original teksnya itu apa, Bu, di situ? Allah. Original teksnya kok. Allah itu bahasa Arab loh. Original teksnya Yunaninya itu loh, apa bunyinya? Apa bunyinya? Ya Theos. Nah, Theos itu diterjemahkan. Bu, dengerin dulu, Bu. Saya ajarin nih, Bu, ya. Kasihan loh Ibu, udah tua. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bu? Dewa, pasti dibilang Bang Hendy. Dewa. Ya memang dewa kan. Kenapa menjadi Allah di situ? Inilah yang saya maksud. Ntar dulu Bang Kepas, ntar dulu. Jangan menghalangi orang bicara, Pas. Inilah yang saya maksud. Jadilah Kristen itu tidak dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Masih ada kesempatan Anda masih hidup, belajar original teks sedikit demi sedikit agar Anda tidak dibodohi. Diam dulu, Bu. Masih ada kesempatan Anda untuk berubah menjadi Kristen yang berdasarkan bahasa Yunani. Nggak usahlah ke Islam-Islaman. Kan itu harapan kami. Kalau diajarin ya dengerin. Tidak ada akar kata Allah di Bible Anda itu, apalagi bahasa Yunani. Yunani itu Theos di sana. Kalau nggak Theos ya Kurios. Gitu ya. Ya untuk itu mohon kalau kita beri edukasi ya dengerin gitu loh. Mana ada kata Allah itu huruf kecil semua, huruf besar semua, hanya saja huruf besar berbeda makna. Dari siap belajar bahasa Indonesia dari mana? Misalnya nih Kepas, huruf kecil semua, huruf besar semua, hanya saja huruf besar, tetap Kepas. Nah ini RAI di huruf kecilin, bedanya maknanya beda. Di huruf besarin, beda makna. Ini namanya memperkaos bahasa Indonesia. Kalian jangan mau dibodoh-bodohi demikian. Kami himbau, jadilah Kristen yang cerdas, kritis, agar Anda punya identitas. Itu aja tujuan kami, supaya Anda jangan ke Islam-Islaman. Kalau Anda mengatakan Allah itu gelar, itu namanya menista agama Islam, menista sembahan umat Islam. Allah itu proper name, nama sang pencipta. Innani anallah, sesungguhnya ini aku adalah Allah. Kalau Anda mengatakan Allah itu bukan nama gelar, itu namanya terjemahan menista agama Islam. Ibu, kalau ini saya perkarakan, ibu bisa dipidana karena menista agama Islam. Tapi kami bukan tukang lapor, kami hanya edukasi supaya ibu menjadi Kristen yang benar-benar punya jati diri, tidak meminjam istilah-istilah dalam Al-Quran. Paham ya Bu? Paham? Ini Pak ya, nanti saya putarkan videonya itu. Apa lagi? Aduh. Sejarawan tentang kata Allah itu. Nanti saya. Nggak usah bersejarah-sejarah Ibu. Coba panggil pendeta Ibu yang paling pintar di muka bumi ini. Kalau dia bisa menunjukkan akar kata Allah di perjanjian baru, saya berhenti menjadi apologet, saya kembali menjadi driver online, karena memang kerjaan saya supir taksi, karena memang kerjaan saya tukang panjat pohon, saya kembali. Dan saya tiap malam manjat tower, sutet. Kalau ada Kristen yang paling cerdas di muka bumi, bisa menunjukkan akar kata Allah di Yunaninya itu. Nggak usah bilang menurut ini, menurut itu. Langsung cari. Ibu kan punya original teks Bible bahasa. Dengerin dulu Ibu. Ibu punya original teks itu berbahasa Yunani. Cari di kata Yunaninya itu akar kata Allah di situ. Ada atau tidak? Silakan cari. Nggak usah muter-muter kesana kemari. Cari cepat. Cari. Kalau ada Bu, saya berhenti sekarang juga. Saya turun, saya tutup semua komal saya, termasuk di YouTube, saya berhenti. Kalau ada pendeta yang paling cerdas di muka bumi, bisa menunjukkan akar kata Allah di original teks Yunani itu. Silakan Bu. Saya nggak minta video. Video itu karangan orang-orang Kristen Bu Unitran. Kemarin aja Dan itu sejarawan itu, sejarawan. Mau dia sejarawan suruh hidup kembali. Mau dia sejarawan siapa? Tolong tunjukkan saja
Di Bible itu ibu kan ada Matius, ada Yohanes, ada Lukas, ada Markus, ada surat Paulus, ada mimpi Yohanes, ada Wahyu. Ibu cari di situ yang berbahasa Yunani itu akar kata Allah. Cari sekarang. Minta tolong sama pendetamu yang paling pintar yang ada di muka bumi. Itu pekerjaan rumah buat ibu. Oke? Kagak usah nyari di video, cari di Bible-mu yang berbahasa Yunani. Oke? Sebenarnya nggak usah pakai Allah, Elohim Yahweh aja, Tuhan Yesus. Kemarin pendeta Yakub Sulistyo waktu di sini itu menghimbau kepada Kristen-Kristen yang ada di Indonesia, jangan sok ke Arab-Araban, pakailah original tag-nya yang berasal dari Yunani. Itu dari pendeta ya, ya Bang Edi kemarin tuh. Bisa saya telepon beliau kalau dalam keadaan darurat, beliau saya bisa telepon. Tapi saya menghormati beliau. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini. Saya rasa beliau menyimak saya sih ya, Pak Pendeta Yakub Sulistyo yang terhormat. Kalau berkenaan mendengarkan saya, izin naik 5 menit atau 3 menit, edukasi orang-orang. Ya. Diam dulu. Tamu ya, aku izin turun ya nanti. Ya silakan turun Bu. Cari berguru sama pendeta yang pintar. Pekerjaan rumah buat ibu. Jangan nonton video, jangan nonton apa-apa. Ibu punya Bible yang berbahasa Yunani. Cari akar kata Allah itu. Kalau nemu Bu, saya beri apresiasi. Saya beri hadiah ibu. Apa hadiahnya? Sebatang pohon kelapa berikut yang 5 hari lagi akan mati pohon kelapa itu. Silakan dipanjat. Itu hadiahnya buat ibu. Guna dong pohon kelapanya. Pendeta Yakub Sulistyo kemarin tuh beliau bisa masuk edukasi loh. Coba tahu ada beliau di bawah naikin, tapi saya nggak berani nelpon beliau kalau hal kecil-kecil kayak begini. Kecuali udah seminar, kajian orang-orang pintar isinya ya, orang pintar jujur akademis, baru saya telepon beliau. Tapi kalau culun-culun kayak ibu tadi ya, percuma beliau. Thumbnail saya hari ini adalah foto beliau lagi loh. Pak Arif, Dr. Ustaz Arif, thumbnail saya kebetulan lagi. Iya. Nih. Gak percaya? Saya kasih lihat lagi. Aduh, ayo. Saya, thumbnail saya. Saya selalu bikin thumbnail beliau itu. Ini Bang Robert Windur ini Kristen apa Muslim Bang? Oh, ya enggak thumbnail saya itu. Nah itu dia, iya. Koreksi terjemahan LAI. Hei jemaat, belajarlah. Umat Kristen harus rela melepas nama Allah dalam Bible. Pendeta Yakub Sulistyo. Sebelahnya adalah Dr. Anwar Chen, Pendeta Anwar Chen sebagai kepala penerjemah Bible. Silakan cari akar kata Allah di dalam original text Bible, yaitu yang Yunani. Carilah. Kalau ada pakai, kalau nggak ada ya legowo. Supaya tidak mempersulit diri. Giliran mau menyebut siapa Tuhannya, menyebut Allah. Tapi Allah yang dia nggak sembah. Capek deh. Diedukasi ngeyel. Ini orang dikasih durian nggak mau, tapi dikasih tai kebok mau gitu loh. Masa pilih tai kebok dibanding durian? Kasih kubulu nggak mau, dikasih tai sapi mau. Apa sih? Ayo LAI, Roba, biar korban-korban nggak banyak, kasihan diskusi begini nggak bisa apa-apa. Halo, selamat sore. Sore, Pak Robert, gimana? Pak, saya cuma memberikan, kalau bisa saya bicara, karena ini pembahasan yang panjang ya. Apa itu suhu? Boleh saya bicara? Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat Pak Robert? Tapi jangan bosan-bosan. Daeng. Iya kagak lah. Masa bosan? Kita sudah 5 tahun membahas ini ya, tapi ya. Bukan 5 tahun Pak. Saya diminta pendapat. Sudah 62 tahun kurang 2 hari. Sudah 5 tahun dari Zoom sampai TikTok. Kayaknya belum selesai masalahnya. Tapi kalau bisa saya kasih pendapat, boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, Bung Andi sendiri kan tahu, saya juga salah satu pendukung untuk tidak supaya kata Allah ini harus dihapuskan.
gitu kan. Bisa digantikan kata yang mana lah kira-kira itu kan. Itu saya malah dulu waktu saya masih kita di Zoom, saya pernah dengar bahwa ada Ustadz kita siapa itu Manaken Hali juga punya niat untuk minta supaya kata Allah itu dihapus ya. Saya sangat mendukung. Kemudian Aldo apa sih, Romo Aldo, saya salah satu orang juga yang. Nah masalahnya gini, Mas Andi, kalau saya mau diganti Theos, mau diganti Kurios, nah problem. Masalahnya gini, ini Pendeta Sulistyo kan sudah memperkarakan masalah ini di pengadilan. Menurut beliau kemarin, izin saya potong, Pendeta Yakob Sulistyo bukan dia yang memperkarakan, tapi dia dipanggil sebagai saksi ahli. Beliau sudah bicara kemarin. Lanjut. Nah, ada orang Kristen sendiri malah yang memperkarakan itu ya. Namun yang saya dengar tidak berhasil. Begitu pula yang di Malaysia. Yang jadi masalah kan, ya saya bukannya ini, saya wise saja kalau saya. Masalahnya KBBI ini sebelum KBBI lahir sudah ada kamus Alkitab ya. Kamus Alkitab lebih dulu. Kemudian berdasarkan itu bahwa bahasa untuk menggantikan Theos, atau Kurios itu belum bisa diserap bahasa Yunaninya ini ya. Ini yang harus kita perjuangkan supaya bahasa Yunani ini, Theos dan Kurios ini bisa menjadi bahasa Indonesia yang diserap. Itu yang jadi masalah, yang setahu saya begitu. Kalau bagi saya pribadi, no problem. Mau itu Theos, Kurios. Tapi yang jadi masalah itu belum menjadi bahasa serapan bahasa Indonesia. Jadi kita mau bawa ke pengadilan manapun, nah di Malaysia yang saya dengar juga begitu. Mereka gugur. Jadi kalau saya bijaksana aja. Sekarang kalau memang kita mau terapkan, jangan bilang Allah, kita aja yang mulai Theos atau Kurios itu aja. Supaya kita dengungin terus. Atau ada tadi saudara kita mengatakan Elohim atau Yahweh. Tapi Yahweh juga itu bukan bahasa Ibrani ya. Yahweh yang bahasa Ibrani. Sedikit Pak Robert sedikit ya. Sebenarnya yang di Malaysia pun atau Indonesia bukan gugur Pak Robert. Tetapi ini menjadi pertimbangan yang sangat berat buat umat Kristen ataupun LAI. Kenapa? Ketika ini berubah, pasti akan goyang iman umat Kristen. Ini pertama. Pasti akan goyang. Jadi kalau Pak Robert hanya satu orang, yang lain ketika kita diskusi, banyak yang gak terima loh. Goyang. Inilah yang membuat berat. Nah, bisa jadi mualaf berjamaah. Bisa jadi. Ya, ini betul. Pak Robert. Ini saudara Blender ya? Ya, benar. Masih Islam nggak? Masih lah, memang Islam. Kan pernah saya simpulkan bahwa Anda bukan orang Islam. maaf. Ya, karena apa? Karena ya lanjut. Ya itu sebenarnya. Jadi alasan apa? Sekarang begini sajalah. Kita uji aja. Panggil pihak PGI, panggil pihak MUI, kita uji. Sama-sama kita saling mendukung. Pihak Kristen, pihak Islam, perwakilan. Ayo. Kita kejar LAI, buat LAI. Ayo uji. Kita buat studi. Itu aja sebenarnya. Tapi harus ada. Tadi saya sampaikan bahwa ini sudah bertahun-tahun diperkarakan, sudah puluhan tahun diperkarakan. Tapi sampai saat ini belum. Malah saya yang punya ide untuk dukung ini Ustadz Menakem Ali dan rekan-rekan supaya bahasa atau kata Allah dalam Bible terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh LA ini bisa merubah jadi Theos. Kita paksakan aja kalau gitu, paksa Theos atau Kurios. Dan itu kita kalau itu setiap hari didengungkan akhirnya jadi kebiasaan. Biasa kebiasaan itu akan menjadi tradisi itu akan menjadi karakter. Kemudian
Benar Pak Robert. Jadi inilah titik permasalahan kita antara Islam dan Kristen. Benar Pak Robert, benar. Cuman sekali lagi garis bawahi Pak Robert, ketika itu dirubah, ini akan berat terjadi, menjadi pertimbangan yang berat. Goyang iman Kristen Pak Robert, goyang. Ini yang ditakutkan. Jadi gini saja. Benar. Kalau Anda langsung menyimpulkan itu saya nggak yakin. Lah jadi kenapa tidak bisa? Itu hanya ini Anda kan. Tapi Kenapa kalau tidak itu, bisa? ayo kita mulai terapkan, mulai sekarang bahwa kata Allah itu kita ganti teos. Enggak. Itu aja. Kalau gitu. KLAI, Kita budayakan saja. Benar. Kalau kita nih kalau kita ke LAI, kan ini ceritanya. Nah, sekarang kan kita ajukan ke LAI, kita gugat sama-sama. Ini tidak akan terjadi berat, saya rasa. Kenapa? Itu tadi. Jangan kita pikirkan itu dulu masalah goyang atau apa ya, itu nanti resiko. Ya. Nah, jangan itu kita bayangkan, jangan. Ya Kita udah. harus memperjuangkan ya kita bisa bilang ini adalah kebenaran. Mau itu mau hangus, mau hancur, namanya kebenaran ya harus kita baik. usahakan. Kira-kira jangan kita sudah menyimpulkan bahwa akan goyang. Atur aja Pak Robert. Itu cuma pendapat. Pak Robert atur. Kalau dari pihak Islam standby kapanpun dan siap. Dari pihak Kristen sekarang. Itu aja. Saya waktu itu udah 4 tahun yang lalu ya di Zoom. Ini gerakannya mana Kem Hali dan teman-teman mana, saya udah bilang juga sama Ustadz Rizky, guru kita itu Rizky. Rizky, yuk kita bantu yuk. Saya di depan deh kalau gitu. Tapi udah 4 tahun ini nggak ada gerakan. Gitu. Kan saya di Jakarta. LA itu dekat kok, Salemba. Dan saya udah pernah diskusi sama Anwar Chen ya. Ya mereka bilang alasannya itu nggak masalah, LA juga nggak keberatan kok, asal kata kurios ini sudah diserap dulu, kurios dan sudah diserap dulu ke bahasa Indonesia itu dulu. Jadi yang kita perjuangkan sekarang bidang atau bagian bahasa di Mendikbud ya kalau nggak salah itu. Kita ke sana, ayo tolong dong budayakan bahwa Allah diganti teos saja. Atau ini diserap aja itu. Kan itu undang-undang, masalahnya ini undang-undang. Harus ke DPR berarti kan. Kita harus ke DPR juga. DPR akan sepakati asal ada masukan-masukan kan. Nah ini mau robain nggak sembarang. Soalnya ini masalah bahasa ini kan masuk undang-undang. Begitu, bukan kita kumpul-kumpul se-RT se-ini. Ayo kita rubah. Nggak bisa, ini kan undang-undang. Undang-undang kan yang bikin DPR atau kebijakan pemerintah. Nah, untuk merubah undang-undang itu kan perlu waktu, pemikiran dan banyak itu. Jadi jangan kita terek-terek begitu aja di sini. Ayo kita sama-sama pergi ke DPR atau kemana atau ke kompetensi bahasa Indonesia yang di KBBI. Ayo kita merubah, soal ini undang-undang loh, diundangkan masalahnya. Merubah undang-undang kan seenaknya kita. Orang dari pinggir jalan, hey begini-begini. Nanti kan kita diketawai kan. Enggak seperti itulah. Cuman kan dasarnya ya, kalau kita secara data di sini ya, Pak Robert ya. Ini dulu, sebenarnya simpel aja sih. Kalau di teks original Bibelnya umat Kristen itu kan bahasa Yunani. Ya kan? Betul. Bahasa Yunani, kami bahasa Arab. Nah, sekarang apakah di bahasa Yunani itu ada kata Allah, atau dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada menjadi Allah? Itu aja. Nah ini gini, tadi saya sudah sampaikan masalah serapan bahasa serapan yang diundangkan itu harus diundangkan dulu itu, bahwa kata Allah itu kita serapkan dari bahasa teos menjadi bahasa Indonesia, bahwa kata Allah itu menjadi teos, diserapkan dulu. Nggak bisa begitu Pak, nggak bisa, kita nggak bisa menerjemahkan itu dari bawah ke atas. Menerjemahkan itu harus dari akar katanya mau ke bahasa apa. Tidak perlu lagi ngemis-ngemis kemana-mana, langsung pakai kejujuran dan keberanian. Teos bahasa Yunani, langsung aja cari kamus. Gini Mas Andi. Ya dulu Bang, sebentar dulu. Teos yang berbahasa Yunani, langsung cari kamus. Mau kemana ini?
Kalau ke bahasa Inggris, lihat Yunani ke Inggris. Kalau ke Indonesia, Yunani ke Indonesia. Kalau ke Jepang, Yunani ke Jepang. Kalau ke Arab, Yunani ke Arab. Kalau teos ke Arab menjadi ilah. Kalau teos ke bahasa Inggris menjadi God. Kalau teos ke Indonesia, ya mestinya Tuhan atau dewa. Kenapa menjadi Allah? Kan itu sebenarnya persoalan gampang. Tapi LAI mempersulit. Dengan gorengan-gorengannya itu, ya membuat banyak orang yang tidak teredukasi menjadi blow on. Tidak ketahuan identitasnya. Ini yang saya maksud Pak Robert. Jadi kalau Pak Robert menyarankan silakan ke depan ke ini, nggak perlu. Cukup LAI jujur saja. Introspeksi diri agar produknya itu mempunyai ciri khas kekristenan, tidak ke-Islam-Islaman. Nggak perlu kami turun tangan. Cukup intern dulu. Jadi orang-orang yang sudah berpikir maju seperti Pak Robert, seperti siapa lagi namanya, Yakub Sulistyo, silahkan Anda sendirilah yang harus ke LAI. Karena lebih elok kalau sesama Kristen itu silaturahmi. Pak LAI, kami mau sowan, boleh kami diskusi? Jangan kami ikut campur. Kami ini yang korban gitu loh. Itu loh maksudnya Pak Robert ya. Ya bagus. Itu sudah beberapa kali dari pihak Kristen menghimbau itu kan. Jawabannya LAI seperti itu. Ini masalah bahasa serapan. Itu aja. Oh 20-an tahun loh. Puluhan tahun sejak Indonesia merdeka itu sudah ada yang ya, itulah dibilang Bang Hendy tadi, mereka mempersulit. LAI. Sebenarnya simple. Itu tadi mempersulit, menggoreng-goreng ke sana sini dengan tujuan agar tidak berubah. Itu ajanya itu. Ya gini. Nggak ada lain. Kan tadi saya bilang kita kalau teriak-teriak sini udah puluhan tahun loh kita teriak-teriak masalah itu. Begini Pak Robert, gini Pak Robert. Sepakat enggak ketika kita di sini dulu ya? Sepakat enggak ketika tadi ditranslate seperti Bang Hendy bilang, ditranslate ke dalam bahasa Inggris God, ke Indonesia dewa. Sepakat enggak Pak Robert? Itu nggak perlu saya sepakat, semua orang udah banyak tahu. Nah iya, maksudnya Pak Robert sepakat nggak ini seperti itu? Kalau itu kita ajukan, itu berubah terus. Maka itu kan tadi saya bilang, ayo kita budayakan aja kalau begitu. Itu kan masalah mau membudayakan untuk supaya kalau Pak izin kalau Pak Robert mengatakan ayo kita, Anda salah room. Pak Robert harus bicara di room Kristen. Ayo kita, jangan di sini. Kalau di sini Pak Robert saya sendiri. Nah, atau Anda gitu loh. Jadi bedakan pemaknaan, lalu Pak Robert, bedakan pemaknaan katanya. Kalau di room Kristen, Pak Robert harus masuk. Ayo kita menjadi orang yang bijak, jujur dalam menerjemah. Kalau di sini nggak bisa, karena jangan libatkan kami. Kami hanya menghimbau konsolidasi ke dalam, itu intinya. Dayang Andi, ini upaya ini udah saya mungkin paling marah itu kalau saya bilang gitu. Nah perlu lagi kita ini aja. Tapi yang jadi masalah kan ini kan harus resmi gitu supaya nggak ada lagi dusta di antara kita bahwa penterjemahan ini kita robah sesuai dengan bahasa serapan gitu. Nah ini belum masuk bahasa serapan, itu alasannya. Tapi saya bilang oke, kita budayakan saja. Maka saya kalau mau bilang Allah itu saya sering minta maaf, saya mau bilang Lord, God, atau saya mau bilang Theos ini ya itu. Sebenarnya udah orang Kristen itu udah saya lihat ya lebih dari 50%, 40% lah udah paham dengan ini. Kalau kita kan semua udah era kemajuan ya, tinggal kita googling gini Pak Robert gini ya. Kalau dari umat Islam, kami semua selama itu keputusan dari atas, kami semua ngikut Pak Robert. Kami sejalan tentang hal itu. Tetapi coba dari pihak Kristen, ketika Pak Robert jumpa Wanes, apakah bisa sepakat? Pak Robert jumpa karismatik, apakah bisa sepakat? Jumpa Advent bisa sepakat? Gitu loh. Ya, ini permasalahannya. Iya, saya nggak gini. Beberapa orang sudah sepakat, ya. Mau dari Wanes, mau dari mana itu sudah sepakat. Ya kita robah aja. Malah ada terjemahan yang sudah mengatakan Elohim,
Elohim, Adonai, kemudian itu sudah banyak itu terjemahan-terjemahan itu ya. Ya Nah, udah, kalau udah sepakat ajukanlah Pak Robert, apa lagi? ya gini, satu badan penterjemah di Indonesia bukan satu aja, bukan LAI aja, ada puluhan badan atau instansi ya. Penerjemahan apa lagi yang mau diharapkan ketika teos dari bahasa Indonesia? Apakah ada lagi nama lain, istilah lain, terjemahan lain? Kan nggak ada. Nggak ada, maksudnya Ya udah. itu masalah terjemah bisa kita pakai bahasa Inggris atau kita pakai bahasa Iyalah. daerah. Ya itu aja, Bisa itu aja. aja. Tinggal Kalau pokoknya. di Batak kan Debata. Batak. Kalau di Manado itu Maharangka namanya. Maharangka. Udah. Nggak bilang Allah. Ya udah. Di Manado kita si Maharangka. Tuh di Manado di daerah-daerah nggak bilang Allah kok, si Maharangka. Dari mana? Itu LI sendiri yang terjemahkan ke bahasa daerah. Itu LI sendiri yang beda karena di daerah itu sudah resmi, ya dia pakai itu Debata, Maharangka, apalagi itu banyak di Sanger apa gitu, di Ambon begini, Tete Manis. Bukan dibilang Allah, Tete Manis ya. Itu nggak jadi masalah sebenarnya, nggak goyah kan, tetap aja solid kan. Di Ya daerah itu sudah bukan pakai Allah, bahasa daerah. Di Madura juga bukan pakai Gusti, malah di Jawa Gusti. Gini Pak Robert, gini Pak Robert. Artinya kesepakatan itu kita pun di sini diskusi terjadi keributan. Kalau Pak Robert bilang di sini, tetapi faktanya saat ini ketika kita singgung Allah, ribut yang ada, ribut. Cobalah bayangkan, ribut. Bijak itu namanya teman-teman yang tidak bijak. Kalau saya Nah, jadi bagaimana mengkondisikannya ini? Yaitu internal Kristen. Pihak Kristen yang paling paham dengan internalnya. Kami nggak bisa intervensi. Betul. Saya udah berbusa-busa saya menjelaskan ini. Tapi ya tinggal dari wise-nya masing-masing. Nah, itu makanya ngapain sih kita mau saling bermusuhan? Kalau saya betul. Iya, makanya oke lah. Makanya Pak Robert, kalau itu sudah diajukan, pelan-pelan kami Islam dan sama Kristen, teman-teman Kristen, ketika diskusi kami selalu mengingatkan, jangan pakai Allah. Kenapa? Nah, itu. Jadi secara individu. Saya mau tanya, kalau saya berdiskusi apa kalian tolak? Enggak, ya. Ya kalau Pak Robert sudah tidak menggunakan lagi Allah, menggunakan istilah Islam, untuk apa lagi kita diskusi Pak Robert? Udah. Untuk apa? Kan begitu kan? Untuk apa kita diskusi lagi? Cuman yang lain-lain ini. Bang Blender, ada nggak sih gerakan dari masuk ke komal-komal Kristen untuk edukasi jangan mempergunakan kata Allah? Saya belum pernah mendengar gerakan-gerakan berbentuk kelompok dalam hal edukasi sesama Kristen, kecuali Pendeta Yakub Sulistyo. Gak ada saya dengar Pak Robert. Bisa nggak? Mungkin nggak terviral. Itu maksud saya Pak Robert buatlah semacam kelompok-kelompok, ada di komal-komal Kristen gitu, masuklah di sana. Ayo saudara-saudara seiman, mari kita menjadi Kristen yang punya jati diri. Jangan lagi memakai sembahan umat Islam. Ada nggak sih kayak gitu Pak Robert? Ya itu ada juga ya. Contoh Ronaldo ya paling alergi mau ngomong gitu kan. Ngomong masalah itu kan dia paling Elohim, Adonai, Theos, itu kan. Tapi Aldo itu stay buka komal sendiri, dia nggak bergerilya Pak. Itu pun juga kalau ada yang nanya baru, selain itu dia lupain lagi gitu. Dia saya lihat kemarin di komal mana dia masuk itu, saya lihat komal itu ya ada yang terima ada yang enggak ya, itu yang jadi masalah. Barusan Kal telepon Pendeta Yakub Sulistyo, beliau ada tamu. Dia bilang seandainya nggak ada tamu saya naik. Ya saya wakil aja, saya mewakili dia aja. Saya sangat sepakat, sangat setuju. Udah mau 5 tahun loh, Daeng, saya ngasih tahu begini kan. Saya udah hampir 5 tahun mau jelaskan ini kan.
Saya kalau suhu ini mah kita udah pegang kata-katanya dari dulu ya, cuman persoalannya kalau bisa naikkan tensinya dikit, kalau bisa jadilah juru apa namanya ya, juru sita lah, sita lah dari benak mereka penggunaan kata Allah itu disita. Kalau diedukasi baik-baik nggak mau ya disita paksa aja gitu loh, supaya imannya benar-benar jadi iman Kristen gitu aja. Saya berapa amal Islam itu saya datang, ada teman-teman kita jangan pakai itu lagi, itu coba tanya, lu saya lupa pokoknya banyak. Saya masuk ke Pak Robert, kalau Anda di sini edukasi tidak ada yang menyerang Anda karena kami sepakat dengan Anda. Coba kalau Anda masuk room Tritunggal yang lain, di situ pasti Anda menjadi bulan-bulanan, Pak. Jamin itu. Ketemu Sopkatul, ketemu Metatron, ketemu Mikana, ketemu Agatha, ketemu yang lain-lain, si RK semuanya. Coba aja masuk di sana, Pak. Anda nggak menjadi bulan-bulanan. Iya. Anda dipikir nanti bidat bukan Kristen. Itu jawabannya pasti. Masuk room bom-bom coba. Gitu loh, Pak. Bersera. Gak usah kan itu. Ini di bawah aja coba. Siapa kalian Islam ganti-ganti nama Tuhan kami Allah katanya. Coba typing di bawah. Ini coba hadapin dulu yang bawah nih. Coba. Ini hal yang terkecil saja Pak Robert. Jadi inilah. Jadi kalau bisa Pak Robert, jadilah karya nyata bukan karya kata. Bisa nggak Pak Robert mengkondisikan umat-umat Kristen ini? Waduh. Pak Robert Kristen loh. Tapi kalau dalam hal karir Pak Robert saya akui, Pak Robert ini adalah wasit internasional dalam wasit SEA Games. Wasit ya, benar, wasit SEA Games di bidang olahraga tertentu, nggak usah saya sebutin ya. Nah, beliau ini ada terafiliasi dengan yang digeluti oleh Banjuma. Jadi kalau Banjuma dalam hal ini Banjuma memanggil dia suhu, karena Pak Robert agak sedikit di atas dalam ilmu ini gitu ya. Ayo Pak Robert, latihan lagi kita Pak Robert, kapan nih? Aduh, nggak usah dibuka lah. Bang Endi, Ustaz Arif, Bang Endi moderator nggak itu Acong 18 Ustaz Unggul Nunek tuh? Ustaz Unggul ya, coba. Mana? Iya. Coba Unggul kemarin dia ketemu saya, aduh kangen-kangenan kita tuh. Udah 30 tahun. Mana dia? Oh, dia masih Acong 18. Udah. Coba tanya sama Ustadz Unggul, kita ditemu di Pak Dondi. Ini mana Bang Acong udah naik? Mana sih? Pak Acong ini generasi penerus pemegang salib saat di Golgota.